Banyak orang memiliki gambaran bahwa arus listrik bergerak di dalam kabel dengan kecepatan mendekati cahaya. Gambaran ini muncul karena listrik sering dianggap sebagai sesuatu yang sangat cepat. Misalnya saat kita menyalakan lampu, dan seketika bohlam langsung menyala. Namun, kenyataannya lebih kompleks dari itu. Untuk memahami fenomena ini, kita perlu membedakan antara pergerakan elektron dan perambatan energi listrik. Keduanya memang terkait, tetapi tidak sama. Elektron adalah partikel bermuatan negatif yang terdapat dalam atom. Sementara energi listrik adalah hasil dari pergerakan muatan ini yang ditransmisikan melalui medan listrik. Dalam sebuah kabel logam, elektron bebas bergerak di antara kisi-kisi atom logam. Saat kita menghubungkan kabel ke sumber listrik, misalnya baterai atau stop kontak, medan listrik terbentuk di sepanjang kabel. Medan inilah yang mendorong elektron untuk bergerak dalam arah tertentu, menghasilkan arus listrik. Namun, kecepatan rata-rata elektron yang benar-benar bergerak maju akibat medan listrik ini sangatlah kecil. Istilah yang digunakan untuk menjelaskannya adalah drift velocity atau kecepatan hanyut. Kecepatan ini hanya berada pada skala milimeter per detik, atau dalam kondisi tertentu bisa mencapai beberapa sentimeter per detik saja. Sebagai perbandingan, itu setara dengan kecepatan seekor siput atau bahkan lebih lambat. Bayangkan, elektron dalam kabel rumah Anda tidak berlari kencang seperti cahaya, melainkan berjalan sangat pelan. Lalu, mengapa lampu bisa menyala seketika begitu kita menekan saklar? Jawabannya terletak pada sifat medan listrik. Saat saklar ditekan, medan listrik terbentuk dan menyebar hampir seketika di seluruh kabel dengan kecepatan yang mendekati cahaya. Energi listrik inilah yang merambat cepat, bukan elektron individual. Analogi sederhananya seperti mendorong barisan bola biliar yang saling menempel. Bola di ujung akan segera bergerak begitu kita mendorong dari sisi lain, meskipun bola-bola itu sendiri bergerak sedikit saja. Hal ini mirip juga dengan pipa air yang penuh. Saat kita menekan air di satu ujung, air di ujung lain akan segera keluar, meskipun molekul air individual bergerak lambat. Jadi, kecepatan cahaya yang sering dikaitkan dengan listrik sebenarnya merujuk pada kecepatan sinyal atau energi, bukan pada elektron yang menjadi pembawa muatan. Mengapa elektron bergerak begitu lambat? Penyebab utamanya adalah adanya tabrakan terus-menerus dengan atom dalam konduktor. Elektron bebas dipercepat oleh medan listrik, tetapi segera menabrak atom, kehilangan energinya, lalu dipercepat lagi. Siklus ini terjadi tanpa henti, sehingga kecepatan rata-rata tetap rendah. Secara matematis, drift velocity dapat dihitung dengan rumus yang mempertimbangkan jumlah elektron bebas, luas penampang kabel, besar arus, dan muatan elektron. Dari perhitungan inilah kita tahu bahwa meskipun arus listrik dalam kabel rumah bisa cukup besar, elektron hanya bergeser sedikit demi sedikit sepanjang jalannya. Meski begitu, jangan salah paham. Meskipun elektron bergerak lambat, arus listrik tetap sangat efisien dalam mentransfer energi. Ini karena jumlah elektron yang bergerak dalam sebuah kabel sangat banyak, bahkan triliunan dalam satu detik. Pergerakan kolektif mereka menghasilkan arus yang mampu menyalakan lampu, televisi, hingga perangkat elektronik lain. Kesalahpahaman umum tentang elektron yang berlari secepat cahaya sering membuat orang membayangkan kabel sebagai jalur bebas hambatan. Padahal, lebih tepat jika membayangkan kabel sebagai jalur padat dengan banyak rintangan, di mana elektron hanya bisa bergerak pelan karena terus berinteraksi dengan atom logam. Menariknya, jika kita memutuskan kabel listrik, aliran energi pun segera berhenti, meskipun ada banyak elektron yang masih berada di dalam kabel. Tanpa medan listrik yang mendorong, elektron hanya akan bergerak acak karena energi panas, gerakan termal, bukan lagi dalam arus terarah. Fenomena drift velocity ini juga menjelaskan mengapa konduktor dengan hambatan rendah seperti tembaga dan perak sangat baik digunakan untuk kabel listrik. Hambatan rendah berarti elektron lebih jarang kehilangan energi saat bergerak, sehingga arus bisa lebih lancar meskipun kecepatannya tetap rendah. Pemahaman ini penting, terutama bagi pelajar atau siapapun yang ingin mengerti dasar kelistrikan. Dengan menyadari perbedaan antara pergerakan elektron dan perambatan energi, kita bisa lebih bijak dalam membayangkan cara kerja listrik sehari-hari. Ini juga membantu menghindari miskonsepsi yang sering muncul di luar kelas. Jadi, meskipun elektron dalam kabel hanya merayap dengan kecepatan siput, listrik tetap menjadi salah satu fenomena tercepat yang kita kenal, berkat energi yang merambat hampir secepat cahaya.
Fakta ini mengingatkan kita bahwa dalam dunia sains, hal-hal yang tampak sederhana sering menyimpan detail mengejutkan dan menakjubkan.